banyak oknum-oknum dari kepolisian yang memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi. Jadi kami bersuara di sini, Pak. Bagaimana rakyat kecil, bagaimana mereka yang menginginkan bisa pergi ke luar negeri dengan aman, kemudian mempunyai lengkap dokumen ketenaga kerjaan di luar negeri, mereka mendapatkan devisa dan dapat membiayai keluarganya di negara kita. Saya rasa ini menjadi pemikiran kita bersama. Menjadi pemikiran kita bersama. Kita mengapresiasi hal ini mengenai pembinaan-pembinaan di desa sebelum mereka diberangkatkan. Ini adalah satu hal yang sangat positif, asal jangan dimanfaatkan untuk ajang korupsi. Karena kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti ini sangat rawan untuk dikorupsi, Pak. Kita habis uangnya, tetapi maksud tujuan daripada pekerjaan itu tidak tercapai. Supaya masyarakat-masyarakat kita yang ingin mendapatkan hidup yang lebih layak di negara orang dengan pekerjaan yang halal bisa dinikmati mereka dengan baik dan kembali ke Indonesia untuk menjumpai keluarganya kembali. Dan kami dan saya sendiri sangat menolak apa yang dikatakan oleh salah seorang wakil menteri, kabur aja dulu, bila perlu jangan pulang. Ini kan keterlaluan ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Singkat saja, pertanyaan saya ulang seperti pertanyaan saya kemarin. Kami pertama mengapresiasi Kementerian Imigrasi dan Lembaga Permasyarakatan karena sudah bisa meningkatkan penerimaan bukan pajak dari sektor imigrasi. Yang kedua, dan ini kan waktu rapat dengan Pak Menteri, bahwa ini masih perlu pendalaman dan pengkajian yang lebih luas bagaimana sedetail mungkin ini akan dijelaskan bagaimana untuk meningkatkan dari yang hasil yang diperoleh. Kemudian kemarin sudah saya sampaikan bahwa jumlah migran Indonesia yang ada di luar negeri seperti di Malaysia, Hong Kong, Taiwan dan negara-negara lainnya yang memberikan devisa yang besar. Terakhir, data yang saya dapatkan 10% dari devisa negara dikontribusikan oleh imigran kita yang bekerja di luar negeri. Tetapi yang menjadi dilema di dalam masalah tenaga kerja kita atau imigran kita yang bekerja di luar negeri adalah menjadi masalah yang terus-menerus yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan. Ada penembakan seperti yang baru-baru ini terjadi di Malaysia, kemudian ada pemerkosaan dan kekerasan-kekerasan lainnya yang dialami oleh tenaga kerja kita, padahal mereka memberikan devisa yang besar kepada negara. Pak Dirjen yang saya hormati dan seluruh Kanwil bagian timur dan sebagian bagian tengah yang hadir dalam rapat dengar pendapat ini. Secara pribadi saya mengapresiasi apa yang disebut dengan desa binaan ataupun bagaimana dari Kementerian Imigrasi membuat desa binaan untuk berimigrasi yang baik
dan mempunyai dokumen yang lengkap. Ini salah satu terobosan yang baik, asal jangan tumpang tindih dengan badan BP2MI. Ini juga perlu sinkronisasi antara kementerian yang ini, Kementerian Imigrasi dengan kementerian mengenai ketenagakerjaan kita. Supaya jangan ada overlapping, ini fokus mengerjakan ini, kaya yakin kalau ini dikerjakan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik, maka akan berkurang nanti yaitu imigran gelap yang melewati batas-batas wilayah kita ke negara lain. Kenapa ini terjadi imigran gelap ini? Karena apa? Kelemahan kita. Karena kita tidak memfasilitasi, kita tidak membuat pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Dan juga aparat kita harus kita dorong untuk mengawasi hal-hal seperti ini. Bahkan sudah rahasia umum, banyak oknum-oknum dari kepolisian yang memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi. Jadi apalagi Pak Agus sebagai Menteri IMIPAS, beliau sebagai mantan Wakapolri, mantan Kapolda, saya yakin ilmu itu sudah dimiliki beliau untuk menerapkan ini di jajaran imigrasi kita. Jadi kami bersuara di sini, Pak, bagaimana rakyat kecil, bagaimana mereka yang menginginkan bisa pergi ke luar negeri dengan aman, kemudian mempunyai lengkap dokumen ketenagakerjaan di luar negeri, mereka mendapatkan devisa dan dapat membiayai keluarganya di negara kita. Saya rasa ini menjadi pemikiran kita bersama. Menjadi pemikiran kita bersama. Kita mengapresiasi hal ini mengenai pembinaan-pembinaan di desa sebelum mereka diberangkatkan. Ini adalah satu hal yang sangat positif, asal jangan dimanfaatkan untuk ajang korupsi. Karena kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti ini sangat rawan untuk dikorupsi, Pak. Kita habis uangnya, tetapi maksud tujuan daripada pekerjaan itu tidak tercapai. Inilah yang saya sampaikan di dalam rapat dengar pendapat ini, dan beberapa waktu juga di Medan maupun di Bandung ini selalu saya tekankan supaya masyarakat-masyarakat kita yang ingin mendapatkan hidup yang lebih layak di negara orang dengan pekerjaan yang halal bisa dinikmati mereka dengan baik dan kembali ke Indonesia untuk menjumpai keluarganya kembali. Dan kami dan saya sendiri sangat menolak apa yang dikatakan oleh salah seorang wakil menteri, kabur aja dulu, bila perlu jangan pulang. Ini kan keterlaluan ini. Jadi saya mohon Bapak Dirjen dan seluruh jajaran yang dari Kanwil bisa melaksanakan ini dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal. Sekian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.